Jadi orang yang membaca Al-Quran tapi nggak mikir apa yang dia baca itu seperti khimar yang membawa tumpukan kertas. Masya Allah, luar biasa. Dahsyatnya Allah menampar kita. Jadi supaya kita itu mikir, ya itu pentingnya. Itu gambaran yang saya ingin sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Makanya Allah tegas sekali membedakan orang alim dengan orang jahil tadi. Dan Allah menafikan perkara itu bisa dipahami oleh orang jahil. Karena Allah ingin memuliakan orang alim karena fadilatul ilmi tadi itu. Jadi makanya untuk menjadi orang alim itu susah. Lebih gampang jadi orang bodoh. Ini kita akan membahas tentang ilmu, tentang fadailul ilm, bagaimana keutamaan ilmu. Karena kita tahu akal itu tanpa diisi dengan ilmu, maka akal itu tidak akan memiliki fadail, tidak akan memiliki keutamaan. Jadi akal itu memiliki keutamaan kalau akal itu diisi dengan ilmu. Dan karena ilmu itulah maka kita nanti bisa membedakan kualitas manusia. Meskipun sama-sama manusia, tetapi karena ilmu yang dimiliki oleh manusia yang dimasukkan di dalam akalnya tadi berbeda, maka itu yang kemudian menentukan kualitas akal manusia juga berbeda. Ini terkait dengan ilmu. Karena itu nanti kita akan membahas juga ilmu apa. Karena kita ini belajar ilmu tidak bertepi. Ilmu apa yang harus kita dahulukan? Kemudian bagaimana caranya kita menuntut ilmu supaya ilmu kita ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Karena hanya dengan ilmu yang bermanfaat itulah insya Allah hidup kita akan menjadi bermartabat. Hidup kita akan menjadi bermakna. Nah karena itu yang pertama kita akan bahas tentang adab menuntut ilmu. Saya akan bacakan seperti biasa Arabnya, kemudian nanti kita akan bacakan terjemahannya meskipun tidak keseluruhan. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam, kata Imam Al-Mawardi, annal ilma asyrafu ma raghiba fihi raghib. Jadi ketahuilah, kata beliau, sesungguhnya ilmu itu adalah merupakan asyrafu ma raghiba fihi raghib. Jadi kemuliaan yang boleh kita katakan paling dicari oleh orang yang mencari. Jadi kalau orang mencari kemuliaan, maka kemuliaan yang paling dicari itu adalah ilmu. Karena dengan ilmu itu maka kemuliaan-kemuliaan yang lain akan didapatkan. Orang itu ingin mendapatkan kemuliaan dalam bentuk apapun. Jabatan bisa membawa kemuliaan, tapi juga bisa membawa kehinaan kalau orang yang punya jabatan tidak mempunyai ilmu. Orang punya harta, harta itu bisa menjadi kemuliaan. Dan bisa juga sebaliknya, kalau orang yang punya harta tadi tidak mempunyai ilmu. Begitu juga kemuliaan-kemuliaan yang lain, maka kemuliaan yang lain itu sangat bergantung kepada ilmu. Karena dengan ilmu itu, maka seseorang betul-betul akan bisa mendapatkan kemuliaan. Maka ungkapan Al-Mawardi tadi tepat sekali ketika beliau menyatakan innal ilma asyrafu ma raghiba fir raghibu. Ilmu itu merupakan kemuliaan yang paling mulia yang dicari oleh orang yang mencari kemuliaan tadi. Wa afdalu ma talabahu wajadda fit talibu. Dan ilmu itu merupakan sesuatu yang paling afdal yang dicari. Sesuatu yang paling afdal yang ingin diusahakan oleh orang itu dengan sungguh-sungguh. Wa anfa'u ma kasabahu waqtanahu al-kasibu. Dan yang paling bermanfaat. Jadi kalau kita boleh katakan apa yang paling bermanfaat yang kita cari? Apa yang paling bermanfaat yang kita ingin raih? Jawabannya adalah ilmu. Tidak ada yang lain. Jawabannya adalah ilmu. Maka kalau kita lihat ulama-ulama dulu, demi ilmu mereka sanggup melakukan apapun. Ya. Demi ilmu mereka sanggup melakukan apapun. Imam Ahmad melakukan perjalanan jauh untuk mengumpulkan kitab Musnad Ahmad. Di kepala Imam Ahmad ada lebih dari 1 juta hadis. Beliau harus keliling dunia 2 kali, kata Ibnul Jauzi dalam kitab beliau. Begitu juga Imam Bukhari. Dari Bukhara
Kemudian beliau melakukan perjalanan jauh sampai ke Madinah untuk mendapatkan hadis, untuk mendapatkan apa? Ilmu. Itu karena kemuliaan ilmu tadi, dan karena ilmu itu tadi disebutkan sebagai anfa'u ma kasabahu waqtanahu al-kasibu. Kenapa begitu? Li'anna syarafahu yatimmu ala sahibih. Karena kemuliaan ilmu itu bisa menyempurnakan ya, sahibih, orang yang memiliki ilmu tadi itu. Wa fadluhu yunmi inda talibih. Itu tadi bukan yatimmu ya, yanummu. Li'anna syarafahu yanummu ala sahibih. Karena kemuliaan ilmu itu akan tampak pada pemiliknya. Orang yang berilmu itu kelihatan. Ketika dia punya ilmu, maka ilmu itu menjadi cahaya bagi orang tadi. Tampak ucapannya berisi, tampak perbuatannya, itu gambaran bahwa ilmu tadi itu hidup. Maka disebutkan di situ yanummu ala sahibi. Begitu juga ilmu itu memberikan isyarat bagaimana haibah, wibawa orang itu ketika orang itu berilmu. Tentu dengan catatan kalau ilmunya itu adalah ilmu yang diamalkan. Jadi ketika ilmu itu diamalkan, maka ilmu itu akan tampak di dalam diri orang itu, pengaruhnya pada pribadinya, cara tutur bicaranya. Ini pengaruh ilmu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun." Kata Allah, katakanlah Muhammad, apakah sama orang yang berilmu, orang yang punya ilmu, dan orang yang tidak punya ilmu? Jawabannya sama tidak? Tidak. Jawabannya berbeda. Orang yang punya ilmu, kedudukannya dimuliakanlah Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu ya, walladhina utul ilma darajat. Orang yang punya ilmu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena ilmunya. Maka Allah menyatakan bahwa tidak sama antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Sehingga Al-Mawardi menyebutkan famana aminal musawah bainal alimi wal jahil. Allah sendiri menolak menyamakan orang jahil dan orang berilmu. Allah menolak menyamakan orang yang jahil dan orang yang berilmu. Bagaimana mungkin orang yang jahil disamakan dengan orang yang berilmu? Tidak mungkin, kata Allah. Lamma qad khassa bil alimu min fadilatil ilmi. Ketika Allah mengkhususkan fadilah, keutamaan ilmu itu hanya dimiliki oleh orang yang alim, dan ilmu itu fadilahnya tidak dimiliki oleh orang yang bodoh. Nah ini. Jadi subhanallah, hanya orang-orang yang punya ilmu yang kemudian mendapatkan fadilatul ilmu tadi itu. Di dalam ayat yang lain Allah menyatakan wa ma ya'qiluha ilal alimun. Dan perkara itu tidak bisa dipahami kecuali oleh orang yang alim. Itu artinya apa? Fanafa ayyakuna ghairul alimi ya'qilu anhu amran. Allah menafikan bahwa perkara itu tidak mungkin bisa dipahami oleh orang awam. Tidak mungkin bisa dipahami oleh orang jahil. Yang bisa memahami hanyalah orang yang berilmu. Bahkan kalau kita baca dalam surat Ali Imran ayat 7, ketika Allah menceritakan di situ tentang minhu ayatun muhkamat wa ukharu mutasyabihat. Kemudian Allah menyatakan wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi. Yang mengerti makna ayat-ayat mutasyabihat tadi itu, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Yang mengerti takwilnya, maksudnya mengerti tafsirnya, mengerti maknanya dari ayat-ayat mutasyabihat. Siapa? Satu, Allah. Yang kedua, siapa? Warrasikhuna fil ilmi, dan orang-orang yang diberi ilmu yang mendalam. Maka di situ Allah menggunakan kata warrasikhuna fil ilmi. Ya, bukan sembarangan. Nah, inilah gambaran tentang fadilah yang Allah berikan kepada ahlul ilmi. Aw yafham anhu zajran, ya, atau Allah menolak mereka itu bisa memahami apa yang Allah jelaskan tadi, karena tidak mungkin apa yang Allah sampaikan tadi bisa dipahami oleh orang yang jahil. Disitulah mengapa Allah perintahkan ayat pertama ketika turun Iqra, supaya apa? Orang itu berilmu. Perintah ayat pertama itu suruh membaca.
Saya pernah sampaikan, ayat ini bukan hanya ayat yang memerintahkan untuk membaca, tetapi ayat itu juga perintah untuk membaca dan memikirkan. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Bukan hanya sekedar membaca, karena orang baca itu belum tentu mikir. Betul tidak? Anda membaca belum tentu mikir. Karena itu banyak orang membaca, bukunya khatam dibaca tapi nggak ngerti. Kenapa nggak ngerti? Karena waktu membaca nggak mikir. Apa bedanya orang membaca dan orang membaca dia memikirkan apa yang dia baca? Kalau orang membaca bisa jadi apa yang dibaca selesai, tapi belum tentu apa yang dia baca dia paham. Ketika dia membaca dia paham, dia bisa menangkap makna yang terkandung di dalam buku itu, berarti dia membaca plus mikir, bukan hanya sekedar membaca. Jadi sekarang ada training belajar membaca cepat, bisa. Ya, mata itu punya sensor, tetapi persoalannya bukan membaca cepat. Yang menjadi soal itu adalah bagaimana membaca, kemudian orang itu bisa memikirkan apa yang dibaca tadi, sehingga apa yang dia baca itu bisa dipahami. Itulah mengapa Al-Quran tidak hanya merintah faqra'u ma tayassara minhu, kamu baca ayat yang mudah kamu baca, tidak, tetapi perintahnya apa? Afala yatadabbarunal Qur'ana, apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha, ataukah hati mereka dikunci? Kenapa Allah mengatakan hati mereka dikunci? Karena kalau orang itu membaca saja, dia tidak memikirkan, berarti tidak mentadaburi. Berarti apa? Hatinya nggak akan connect dengan apa yang disampaikan Al-Quran. Itu dikecam oleh Allah. Maka orang membaca Al-Quran tidak mikir, tidak memikirkan apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Allah sebut mereka kamasalil himar yahmilul asfar, seperti himar yang membawa tumpukan kertas. Jadi orang yang membaca Al-Quran tapi nggak mikir apa yang dia baca, itu seperti himar yang membawa tumpukan kertas. Masya Allah, luar biasa. Dahsyatnya Allah menampar kita. Jadi supaya kita itu mikir, ya itu pentingnya. Itu gambaran yang saya ingin sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Makanya Allah tegas sekali membedakan orang alim dengan orang jahil tadi. Dan Allah menafikan perkara itu bisa dipahami oleh orang jahil. Karena Allah ingin memuliakan orang alim karena fadilatul ilmi tadi itu. Jadi makanya untuk menjadi orang alim itu susah. Lebih gampang jadi orang bodoh. Kebodohan itu fakta. Ya, tadi saya jelaskan, kebodohan itu fakta. Tapi tidak semua orang bodoh menyadari fakta kebodohan tadi. Betul enggak? Nah, ya kan? Sehingga apa? Dia bodoh tapi nggak sadar kalau dia bodoh. Akhirnya apa? Diberitahu ngeyel. Nah, itu berarti dia nggak sadar. Itu sama seperti begini. Ada orang miskin, dia itu tahu dia miskin, tapi dia sok, ya, gitu. Itu berarti dia miskin, tapi dia nggak sadar kalau dirinya miskin, gitu, ya kan? Nah, fakta dalam hidup kita itu ada yang bisa kita indra, ada yang bisa kita rasa. Kemiskinan tadi itu mungkin bisa kita rasa, yang paling bisa kita indra, gitu, karena terkait dengan materi. Tapi kebodohan itu bisa kita rasa, karena kebodohan itu kan nggak bisa dilihat secara materi, secara fisik, tapi bisa dirasa. Nah, merasakan sesuatu yang maknawi itu lebih susah. Sama seperti gini, ada orang yang, contoh ya, saya tadi gambarkan, misalnya ada orang yang membuka aurat, telanjang lah katakanlah begitu. Dia tidak pernah merasa hina dengan begitu. Dia merasa bangga dan dia memamerkan auratnya itu kepada orang lain. Dia merasa bangga itu. Pertanyaannya, ini masalahnya di mana? Ya kan? Satu, itu terkait dengan ihsas bil waqi', yaitu ketidakmampuan dia mengindra apa yang sebenarnya terkait dengan fakta kemuliaan dan kehinaan. Orang itu dengan dia telanjang sebenarnya hina, tapi dia mengindra itu sebagai kemuliaan. Nah, itu. Terus kenapa dia mengindra kehinaan sebagai kemuliaan? Karena dia punya tolak ukur. Ukurannya itu materi, karena dia dengan begitu dia dapat duit. Bisa jadi. Atau itulah yang menjadi jualan dia, bisa jadi. Nah, berbeda dengan seorang muslimah yang dia menyadari kemuliaan itu bukan di situ. Maka kemudian dia merasa malu. Jangankan auratnya telanjang, tumitnya, betisnya ketika tersingkap pun dia sudah malunya setengah mati. Nah, ini gambarannya terkait dengan penginderaan terhadap fakta.
Orang bodoh tadi itu karena fakta di indera itu adalah fakta yang maknawi, yang non fisik. Kadang-kadang orang itu tidak merasa. Maka disinilah perlunya orang itu disadarkan, ya. Jadi kadang-kadang orang itu perlu diingatkan. Makanya Al-Quran itu bahasanya keras kalau dengan orang bodoh itu.